metode terbuka ini, kita akan menentukan nilai X berikutnya dengan terlebih dahulu membentuk fungsi X menjadi fungsi Gx yang digunakan untuk menentukan nilai X berikutnya. Dengan nilai R di sini dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan nilai X awal ini merupakan tebakan dari nilai X yang bebas kita tentukan, dan kondisi nilai X yang kita dapatkan itu akan berhenti jika nilai X yang aktif atau nilai X sekarang dikurang dengan yang sebelumnya kecil dari toleransi. Pada metode terbuka ini ada 3 metode yang akan kita bahas, yaitu metode lalaran titik tetap atau fixed point iteration, kemudian ada metode Newton-Raphson, dan metode Secant. Pada metode lalaran titik tetap ini disebut juga sebagai metode lalaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntun. Kita langsung ke contoh untuk menentukan nilai X yang mendekati untuk fungsi X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0 dengan metode lalaran titik tetap pada galat toleransinya yaitu 0,00001. Kita akan bentuk fungsi X ini menjadi sebanyak mungkin kemungkinan yang bisa dibentuk. Contohnya yang pertama, kita akan ambil dari X kuadrat dan memindahkan min 2X kurang 3 ke bagian kanan, sehingga kita mendapatkan fungsi X ditentukan dengan akar 2X tambah 3. 2X tambah 3 ini adalah Gx yang terbentuk untuk menentukan nantinya fungsi nilai X yang kedua atau nilai X yang mendekati toleransi. Kemudian kita juga bisa mengambil nilai X dengan mengeluarkan nilai X, kemudian membentuk X kuadrat kurang 2X ini menjadi seperti ini. X dalam kurung X kurang 2 sama dengan 3, sehingga kita peroleh persamaan Gx yang baru adalah 3 per X kurang 2. Masih juga bisa kita tentukan lagi dengan persamaan yang ketiga, yaitu dengan mengambil nilai X yang di tengah dari 2X, kita pindahkan X kuadrat kurang 3 ke kanan dan dipositifkan, maka bentuknya menjadi 2X sama dengan X kuadrat kurang 3, dan diperoleh nilai X yang baru yaitu X kuadrat kurang 3 per 2. Ini adalah nilai Gx yang ketiga. Dari persamaan ini kita bisa membentuk 3 persamaan untuk menentukan nilai X. Berikutnya, ada ketentuan dari persamaan ini, apakah bisa kita gunakan semuanya untuk menentukan nilai X, atau kita tidak bisa gunakan persamaan ini. Tentunya di sini dari persamaan X kuadrat kita akan menentukan 2 nilai X saja, tetapi di sini ada 3 persamaan, maka kita cek persamaan mana yang bisa kita pakai dan persamaan mana yang tidak, dengan menentukan apakah dia konvergen atau divergen. Nah, untuk divergen dan konvergennya ini kita gunakan turunan dari setiap fungsi atau setiap persamaan. Jika nilai persamaan turunannya itu berada di antara 0 sampai min 1, maka dia akan konvergen monoton atau memusat dan bisa kita gunakan dengan lebih bebas. Kemudian jika berada di antara min 1 sampai 0, maka dia konvergen juga, tapi konvergen berosilasi. Jika dia aksennya atau turunannya itu bernilai besar dari 1, maka dia akan bernilai menyebar atau divergen dengan jenis divergen monoton. Dan jika dia aksennya kecil dari min 1, maka dia akan divergen berosilasi. Kita cek dari persamaan yang pertama tadi. Untuk persamaan ini, Gx sama dengan akar 2X tambah 3, kita rubah bentuknya menjadi 2X tambah 3 pangkat 1 per 2, kita turunkan sama dengan 1 per 2 dikali 2X tambah 3 pangkat 1 per 2 kurang 1 dikali 2. Ya, ini adalah turunannya. Maka di sini pangkat 1 per 2 dikurang 1 menjadi min 1 per 2, dan angka 2 ini dikali dengan setengah menjadi 1,
Maka bentuknya kalau kita kembalikan ke bentuk akar adalah 1 per akar 2x tambah 3. Nah, kita cek dengan memasukkan nilai 0, maka hasilnya adalah 0,5735. Jika dimasukkan nilai x sama dengan 1, maka hasilnya adalah 0,447214. Kedua-dua nilai x ini berada di antara selang 0 sampai 1, atau di aksennya berada di posisi yang tidak pas 0 atau tidak pas 1, tapi berada di antara dua-duanya, dan ini akan konvergen monoton. Berikutnya untuk yang persamaan kedua, kita turunkan dengan teknik penurunan pecahan. Ambil nilai U dari pembilang, kemudian kita turunkan, kemudian nilai V dari penyebut, kemudian kita turunkan. Kita masukkan ke persamaan G aksen X sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Dimasukkan persamaannya akan menghasilkan nilai G aksen X adalah min 3 per X kuadrat kurang 4X tambah 3. Jika kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka hasilnya adalah min 0,75. Jika dimasukkan nilai X sama dengan 1, maka nilainya adalah min 3 per 1 kuadrat kurang 4 kali 1 tambah 4 sama dengan min 3. Maka di sini tidak semua nilai X bisa digunakan, atau dikatakan di sini dia berada di antara selang min 1 sampai 0, dan lelaran ini masih konvergen tapi konvergen berosilasi. Lanjut dengan persamaan bentuk yang ketiga tadi. Gx-nya X kuadrat kurang 3 per 2. Kemudian kita masih menggunakan teknik penurunan pecahan dengan mengambil nilai pembilangnya X kuadrat kurang 3 diturunkan menjadi 2X, V-nya adalah 2 diturunkan menjadi V aksen sama dengan 0. Kita gunakan persamaan turunan pecahan, diproses sehingga didapatkan nilai G aksen X-nya adalah sama dengan X. Jika kita masukkan 0, maka X-nya tetap sama dengan 0. X sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Tidak ada kriteria yang terpenuhi karena kita hanya mengambil nilai kecil dari atau besar dari. Maka di sini divergen, artinya kita tidak akan mendapatkan nilai X dengan persamaan X kuadrat kurang 3 per 2 ini.